yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Lose Yurika, Lose Mega. Bersama-sama kita mau celebrate Natal hari ini. Yuk kita sama-sama pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk kita nyanyi. Tuhan itu sangat baik sama kita. Ya, kasih-Nya tiada pernah berubah. Kasih-Nya tiada pernah berkesudahan. Amin. Ya, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dari anak-anak yang kecil sampai anak-anak yang besar, sampai sudah tua sekalipun kasih Yesus tidak pernah berubah. Ya. Dalam Yesus kita selalu bersaudara ya, Lose? Iya, betul. Dalam Yesus kita semua bersaudara. Iya. Kita juga selalu ada sukacita di dalam hati kita. Yuk, kita nyanyikan pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami hari ini. Kami bisa merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Betul. Walaupun di dalam rumah, kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Betul sekali. Anak-anak bisa scan QRIS di bawah ini atau transfer ke rekening gereja. Nah, untuk nominalnya, anak-anak bisa menggantikan angka 1 di belakang jumlah nominal yang akan anak-anak persembahkan. Contohnya, misalnya 50.000. Nah, berarti 50.001. Ya. Lose, Tuhan itu sudah lahir untuk kita. Betul. Dia sudah mati untuk kita. Dia juga sudah bangkit untuk kita. Iya. Untuk merayakan hari Natal ini, yuk kita nyanyikan lagu Dia lahir untuk kami. Yuk, sama-sama. Ayo semua bangkit berdiri. Betul. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia
Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tuhan, terima kasih jika Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan berkati hanya untuk pekerjaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati Papa dan Mama. Biarlah Papa dan Mama memiliki usaha, pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lah Semega, Ya. hari ini kan kita merayakan hari Natal. Betul. Dan biasanya itu kabar sukacita kita harus memberitakan kemana-mana. Betul sekali. Diberitakan kemana? Gunung. Betul. Terus Kemana lagi? Ke lembah-lembah. Kemana-mana. Kemana-mana. Yuk sama-sama bersama anak-anak di sini kita beritakan kelahiran Kristus. Yuk sama-sama. Semua nyanyi. Yuk. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palunan
bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir penebus, telah lahir penebus. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini kita ketemu di hari yang sangat spesial. Benar, hari ini bertepatan dengan kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya, Lausu sampaikan selamat hari Natal. Semoga sukacita dan damai Natal ada bersama anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, hari ini Lausu mau menceritakan suatu kisah. Tapi sebelumnya, Lausu mau tanya anak-anak. Anak-anak di sini, apakah ada yang pernah diajak papa mama untuk menjenguk keluarga yang barusan mempunyai baby? Yes! Wah, pernah ya? Seru sekali, kita pasti senang karena kita akan ketemu bayi-bayi yang lucu ya. Ketemu baby yang lucu, cute. Nah, siapa yang senang? Wah, Lausu juga senang ya. Selama pandemi 2 tahun terakhir, kita nggak bisa ada jenguk baby. Tapi sekarang sudah bisa ya. Nah, anak-anak, pada saat pergi menjenguk keluarga yang baru mempunyai baby, papa mama selalu membawa apa ya? Hadiah ya, untuk diberikan ke adik bayi. Wah, hadiahnya pasti bagus, dibungkus yang cantik. Kira-kira hadiah untuk adik bayi apa ya anak-anak ya? Betul, baju bayi. Wah, baju bayinya lucu-lucu ya. Apalagi ya? Oh, perlengkapan makan dan minum bayi. Ya. Oh, ada lagi yang lebih keren, dikasih stroller baby ya, untuk bawa nanti adik bayinya. Wah, apalagi? Oh, mainan. Ya, bayi sekarang itu aktif ya, suka mainan. Wah, bagus, anak-anak tahu ya hadiah-hadiah untuk adik bayi. Nah, anak-anak, Tuhan juga menceritakan kepada kita bahwa ada sekelompok orang kaya dari negeri timur yang jauh juga mempersiapkan kado, hadiah yang indah untuk seorang bayi. Anak-anak kepingin tahu kisahnya? Nah, sekarang anak-anak siap? Anak-anak duduk yang manis. Lausu akan segera ceritakan kisahnya. Tapi sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Anak-anak lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami lewat kebaktian online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya bisa duduk tenang, mendengarkan, dan merasakan sukacita Natal ada di hati kami. Tuhan juga mau tolong Lausu yang menyampaikannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, jauh di sebelah timur Israel tinggallah orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka kaya raya dan pandai. Mereka mempelajari ilmu perbintangan. Mereka mempelajari bintang-bintang yang ada di langit. Suatu malam, mereka melihat ada bintang besar yang bersinar sangat terang. Wah, mereka ada sukacita. Mereka memeriksa, ada apakah ini? Itu adalah tanda bahwa ada seorang raja baru
yang lahir di dunia ini. Wah, mereka penuh sukacita dan mereka ingin menemukan raja tersebut. Mereka mempersiapkan hadiah yang terindah dan mereka cepat-cepat berangkat mau ketemu raja yang baru lahir itu. Nah, anak-anak, mereka melakukan perjalanan berhari-hari. Mereka dipimpin oleh bintang yang besar itu. Bintang yang besar itu berjalan di depan orang Majus, terus sampai ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, mereka bertanya-tanya kepada orang-orang di sana, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur, dan kami datang ingin sujud menyembah kepadanya. Wah, ketika Raja Herodes mendengar, dia kaget dan dia bertanya kepada imam dan ahli Taurat, apakah benar ada raja yang baru lahir? Imam-imam kepala dan ahli Taurat segera membuka kitab nabi-nabi. Dan mereka berkata, benar raja, di dalam kitab nabi ada tertulis, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Wah, mendengar itu, Raja Herodes diam-diam memanggil orang-orang Majus itu datang ke istananya dan bertanya dengan detail sejak kapan bintang itu muncul. Dan orang Majus itu menjelaskan kepada Raja Herodes. Setelah mendengar penjelasan itu, Raja Herodes berpesan kepada orang Majus itu, "Oke, segeralah berangkat ke Betlehem. Dan ingat ya, sesudah kamu nanti menemuinya, beritahu aku, karena aku juga akan datang menyembah kepadanya." Namun anak-anak, sesungguhnya Raja Herodes tidak berniat untuk menyembah Tuhan. Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus itu. Karena Raja Herodes tidak mau ada raja lain selain dia dan keturunannya. Raja Herodes berniat untuk membunuh bayi tersebut. Nah, orang Majus setelah diberi perintah oleh Raja Herodes untuk jalan ke Betlehem dengan sukacita, mereka bangkit dan mereka berjalan ke Betlehem. Anak-anak, ternyata bintang yang mengantar mereka tadi berjalan lagi di depan orang-orang Majus itu. Sampailah orang-orang Majus itu di suatu tempat di mana Yusuf, Maria, dan bayi Yesus berada. Dan bintang itu tepat berhenti di atas rumah itu. Luar biasa ya anak-anak, penyertaan Tuhan. Orang-orang Majus masuk ke dalam rumah itu dan dia bertemu dengan bayi Yesus. Mereka mempersembahkan persembahan yang indah, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka dengan penuh sukacita memberikan persembahan itu kepada bayi Yesus dan mereka sujud menyembah kepadanya. Nah anak-anak, setelah malam itu Tuhan mengingatkan orang-orang Majus itu melalui mimpi bahwa mereka tidak boleh kembali kepada Raja Herodes. Maka orang-orang Majus itu taat dan mereka memilih jalan yang lain untuk pulang ke negaranya. Setelah orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, bangunlah, segeralah pergi dan larilah ke Mesir, karena Herodes mencari anak itu dan ingin membunuhnya." Maka bangunlah Yusuf dan malam itu juga dia membawa Maria dan bayi Yesus berangkat ke Mesir. Nah anak-anak, ketika Raja Herodes menyadari bahwa orang Majus tidak kembali kepada dia, wah Raja Herodes sangat marah dan dia langsung memerintahkan tentaranya
untuk datang ke Betlehem dan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, banyak sekali orang tua menangis dan benar-benar sedih karena anaknya dibunuh. Setelah sekian lama, Raja Herodes mati. Dan malaikat datang kembali kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, "Yusuf, Raja Herodes sudah mati. Bangunlah, pergilah kembali ke Israel." Yusuf bangun dan segera pergi. Dan karena dinasihati dalam mimpi, maka Yusuf pergi ke daerah Galilea, ke kota yang bernama Nazaret. Hal ini untuk menggenapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Anak-anak, untuk mengingat cerita hari ini, langsung mau ajak anak-anak menyanyi bersama lagu Orang Majus. Dari timur datang untuk menyembah Tuhan. Ikuti ya. Orang Majus datang ikut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Orang Majus datang ikut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Salam, salam. Salam, salam. Ya, orang Majus datang menyembah Tuhan. Demikian juga kita mau menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita pagi ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, Allah tahu segala sesuatu dan Allah memelihara kita semua. Allah memelihara dan melindungi bayi Yesus. Saat Herodes mempunyai niat jahat mau membunuh bayi Yesus, Tuhan datang dalam mimpi mengingatkan orang-orang Majus untuk tidak kembali kepada Herodes. Wah, dan juga Tuhan melalui mimpi mengutus malaikatnya untuk mengingatkan Yusuf untuk segera malam itu juga membawa Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Wah, benar-benar ya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan sanggup memelihara bayi Yesus. Bagaimana Allah menjaga kalian? Ya, Tuhan yang sama juga menjaga dan memelihara kita. Wah, menjaga bagaimana, Lause? Tuhan memberikan papa mama yang baik, emak engkong, uncle, anti, cece, koko, semuanya yang sayang kepada kita. Tuhan juga memberikan makanan yang cukup, minuman yang cukup, pakaian yang cukup. Semuanya adalah penyertaan Tuhan. Juga pada saat kita sakit, ada obat, kita bisa ke dokter dan Tuhan menyembuhkan kita. Itu adalah janji pemeliharaannya buat kita semuanya. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan apa saja. Allah membuat sebuah bintang yang besar dan bersinar. Dan untuk menunjukkan apa itu? Untuk menunjukkan kepada orang-orang Majus. Orang Majus bukan orang Israel, tapi Tuhan mengasihani dan Tuhan juga mau menunjukkan bahwa ada raja yang lahir. Wah, apakah anak-anak bisa membuat bintang? Kalau bintang-bintangan kertas, Lause bisa ya, anak-anak bisa ya. Tapi kalau membuat bintang di langit, no, tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang? Saya tidak bisa. Siapa buat bintang? Hanya Tuhan saja. Wah, kita punya Tuhan yang maha kuasa.
tidak cuma dibuat bintang yang terang, tapi bintang itu juga diperintahkan untuk memimpin orang Majus sampai di tempat di mana Tuhan Yesus ada. Wah, luar biasa ya. Nah, Allah yang sama, Allah berkuasa atas kita semuanya. Apakah Allah berkuasa atas tubuh kita? Iya, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Allah yang menentukan di mana kita lahir. Bagaimana warna kulit kita, bagaimana warna rambut kita lahir di daerah mana, semuanya Tuhan yang menentukan. Mungkin di antara kita ada yang gak suka, ya, atau kita, loh lah aku kok lahir di orang yang seperti ini, aku kepingin loh seperti temanku dan lain sebagainya. Tapi anak-anak harus percaya karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita semuanya. Anak-anak, Lao Tzu ingin menutup cerita Lao Tzu dengan cerita perumpamaan. Pada suatu hari di sebuah toko yang menjual pohon Natal, ada 3 pohon Natal yang dipajang di toko tersebut. Ada pohon Natal yang besar sekali, ada pohon Natal yang sedang, dan ada pohon Natal yang kecil. Wah, pohon Natal yang besar berkata kepada yang lain, "Aku pohon Natal yang paling besar, paling indah. Aku pasti yang pertama kali laku dijual. Wah, aku pasti akan memberikan sukacita buat orang-orang yang memandang aku." Benar anak-anak, pertama kali pohon besar ini dibeli. Ya, karena memang dia yang paling besar dan paling bagus. Dan benar anak-anak, dia ditempatkan di dalam suatu mall ya. Anak-anak lihat ya, di mall ada pohon Natal yang sangat besar. Wah, dia bangga dan banyak orang memandangnya. Tapi anak-anak, mereka memandangnya hanya sebentar saja. Tidak ada yang mau lama-lama di pohon Natal tersebut. Kenapa? Karena di mall tersebut banyak diskon. Ya, mereka sibuk berbelanja, sibuk makan. Tidak ada yang memperhatikan pohon Natal yang besar itu. Pohon Natal itu kecewa karena kehadirannya tidak sampai membawa sukacita buat orang-orang banyak. Wah, tinggal 2 ya di etalase toko. Pohon Natal yang sedang berkata kepada yang kecil, "Aku pasti laku yang kedua karena aku bagus, lebih besar dari kamu. Dan aku pasti ditaruh di kantor yang besar atau di rumah yang besar." Lah, benar anak-anak. Yang orang kantor besar membeli pohon Natal yang sedang ini. Dia bangga dan dia dihias, tapi di ujung kantor ya, untuk dekorasi kantor. Namun anak-anak, pohon Natal ini sedih karena ternyata tidak banyak orang memperhatikan dia. Dia hanya sebagai hiasan. Orang-orang di kantor semua sibuk mau menyelesaikan tugasnya sebelum libur datang. Dan betul anak-anak, pada saat besoknya libur, tidak ada orang di kantor. Pohon Natal itu berdiri sendirian. Wah, tinggal yang terakhir pohon Natal kecil. Dengan rendah hati dia bilang, "Mungkin aku nggak bisa memberikan sukacita yang berlebihan." Tapi ternyata tiba-tiba datanglah seorang ayah datang membeli pohon Natal yang kecil ini. Pohon Natal ini bersyukur ada yang mau beli ya. Nah, sesampainya di rumah, pohon Natal ini ditaruh di dalam ruang tamu. Dihias dengan begitu cantiknya. Dan ternyata di situ berkumpul keluarga besar. Ada emak, engkong, papa, mama, paman, bibi, semuanya kumpul di situ. Dan semuanya sukacita Natal ada bersama keluarga itu. Mereka menyembah Tuhan, menyanyi di dekat pohon Natal itu. Nah anak-anak, cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan akan memakai kita. Tidak memandang kita besar, sedang, kecil. Tapi yang penting adalah hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak ingat, Natal pertama datang dalam kesederhanaan. Bayi Yesus dilahirkan di dalam palungan yang hina. Dan hanya ada gembala-gembala yang datang menyembah Dia. Namun
saat itu ada kesukaan, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Anak-anak sangat berarti bagi Tuhan. Jadilah anak-anak yang membahagiakan orang tua, mama, papa, dan keluarga. Jadilah terang dimanapun anak-anak ditempatkan. Sekali lagi, selamat Hari Natal. Semoga sukacita Tuhan dan damai dari Tuhan menyertai anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kami kecil, mungkin kami belum banyak kemampuan, tapi kami mau Tuhan memberikan hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, anak-anak-Mu, menjadi anak-Mu yang mencintai Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Oh, tidings to you and your kin, good tidings for Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.